Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang untuk kelas reguler pagi, dan selamat malam untuk kelas karyawan. Pada minggu ke-10 ini, materi yang akan saya delivery adalah hukum kepailitan. Sebelum Anda membaca lebih lanjut mengenai definisi kepailitan, saya ingin bertanya kepada Anda semua, apakah pailit sama dengan bangkrut? Silakan Anda menjawab di forum discussion. Definisi kepailitan itu adalah ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Debitur adalah pihak yang berutang, sedangkan kreditur adalah pihak yang memberikan utang. Siapa yang berhak mengajukan permohonan kepailitan? Yang pertama adalah debitur itu sendiri. Yang kedua adalah atas permintaan seorang atau lebih kreditur. Yang ketiga adalah kejaksaan. Yang keempat adalah Bank Indonesia. Dan yang kelima adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Mungkin Anda belum paham yang dimaksud dengan poin pertama sampai poin kelima. Silahkan Anda bertanya melalui forum discussion. Adapun persyaratan kepailitan adalah debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit. Yang dapat dinyatakan pailit menurut hukum kepailitan adalah 1. Orang perorangan. 2. Perserikatan atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Perseroan, koperasi. Dan yang ketiga adalah harta peninggalan. Kemana permohonan pailit diajukan? Jawabannya adalah pengadilan melalui panitera. Apa yang menjadi akibat hukum pernyataan pailit? Yaitu kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah masuk dalam harta pailit. Perusahaan terkadang melakukan perjanjian atau perikatan dengan pihak luar, dan jika perusahaan tersebut diajukan untuk dipailitkan, menurut Anda, bagaimana dengan perikatan atau perjanjian tersebut? Masih terkait dengan slide sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Anda semua, apa akibat hukumnya terhadap perikatan dan perjanjian yang telah disepakati antara debitur dan kreditur? Silakan Anda memberikan pendapat melalui forum discussion. Debitur yang telah dinyatakan pailit tentu meninggalkan harta pailit. Dan bagaimana pengurusan harta pailit tersebut? Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, debitur pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit. Menurut Anda, siapa atau pihak mana yang mengurus harta pailit tersebut? Saya ulangi pertanyaan saya. Pihak manakah yang dipercayakan untuk mengurus harta debitur yang telah dinyatakan pailit tersebut? Mungkin Anda sudah bisa menjawabnya, karena jawaban tersebut ada di slide berikutnya. Menurut Undang-Undang Kepailitan pasal 24 ayat 1, bahwa pihak atau orang
Yang mengurus harta pilot tersebut adalah kurator yang berada di bawah naungan Balai Harta Peninggalan. Sedangkan pihak yang melakukan pengawasan terhadap kepengurusan harta pilot tersebut adalah hakim pengawas. Jadi, harta pilot itu akan diurus oleh Balai Harta Peninggalan, dan orang-orang yang berada di dalam Balai Harta Peninggalan tersebut dinamakan kurator, dan dalam proses pengurusannya akan diawasi oleh hakim pengawas. Setiap kepailitan tentu ada dampak hukumnya. Di sini saya bisa menjelaskan bahwa tindakan hukum bagi debitur pilot adalah bisa dalam bentuk penahanan badan, dan yang kedua adalah panggilan terhadap debitur pilot selama berada dalam tahanan. Terima kasih Anda sudah menyimak materi tentang hukum kepailitan. Jika ada pertanyaan, silakan Anda bertanya melalui forum discussion. Namun sebelumnya saya meminta Anda untuk menyediakan kertas lembar dan Anda menjawab beberapa pertanyaan dari saya terkait dengan materi sebelumnya, yaitu materi hukum surat berharga dan hukum asuransi. Anda sudah siap? Baiklah, saya memulai dari hukum cek. Pertanyaan pertama. Saya adalah kepala bagian pada PT Angkasa. Dan semenjak saya menjadi kepala bagian, seluruh dana PT Angkasa saya alihkan ke Bank Sega karena bank ini tergolong sehat. Bulan lalu, saya mengeluarkan selembar cek untuk membayar utang kepada PT Dermaga, dan saya serahkan kepada salah seorang staf PT Dermaga bernama Andika. Pihak manakah yang tersangkut dalam transaksi ini? A. PT Dermaga, B. PT Angkasa, C. Andika, D. Bank Sega. Pertanyaan nomor 2. Terkait dengan penjelasan soal, Andika disebut sebagai apa? A. Pemegang, B. Endosan, C. Pembawa, D. Tersangkut. Silahkan dijawab. Selanjutnya adalah PT Angkasa disebut sebagai A. Penerbit, B. Pemegang, C. Pembawa, D. Tersangkut. Nomor 4. Pihak yang memiliki hak terhadap sejumlah nominal yang tertera pada cek tersebut adalah A. Pemegang, B. Penerbit, C. Tersangkut.
Dan yang terakhir, cek yang tidak dapat diuangkan sewaktu-waktu disebut A. Cek atas nama, B. Cek atas pengganti, C. Cek mundur. Selanjutnya, soal terkait dengan hukum biliet giro. Pertanyaan pertama adalah, di dalam biliet giro terdapat tanggal efektif. Tanggal efektif di dalam biliet giro adalah tanggal A. penerbitan BG tersebut, B. tanggal jatuh tempo BG, C. tanggal kadaluarsa biliet giro. Selanjutnya adalah nomor 2. Tanggal 10 November 2005, Ibu Justin menerima selembar surat berharga. Di dalam surat berharga tertera tanggal efektifnya. Surat berharga apa yang dipegang oleh Ibu Justin? A. Cek, B. wesel, C. obligasi, D. biliet giro. Nomor selanjutnya, nomor 3. Yang manakah di bawah ini termasuk surat berharga yang bukan sebagai alat bayar? A. Cek, B. wesel, C. obligasi, D. biliet giro. Nomor 4. Apakah tanggal penerbitan BG sama dengan tanggal efektifnya? A. Ya, B. tidak. Nomor 5. Di dalam biliet giro yang diterima oleh PT Angkasa terdapat 2 tanggal, yaitu tanggal penerbitan dan tanggal pemindah bukuan. Hal ini berarti bahwa BG tersebut palsu, B. BG tersebut asli. Selanjutnya adalah soal-soal yang terkait dengan hukum asuransi. Anda harus mendengarkan baik-baik. Pak Yogi adalah suami dari Ibu Ice dan memiliki anak yang bernama Andika. Keluarga Pak Yogi adalah nasabah dari sebuah perusahaan asuransi yang bernama PT Insiden dan memilih jenis asuransi jiwa. Premi Ibu Ice dan Andika dibayar oleh Pak Yogi. Selain jenis asuransi tersebut, Pak Yogi pun mengasuransikan rumahnya, yakni jenis asuransi kebakaran, juga kendaraan yang dipakai untuk jenis asuransi kecelakaan.
Pertanyaan pertama adalah, pihak yang disebut penjamin adalah A. PT Insiden, B. Pak Yogi sebagai pembayar premi, C. Pak Yogi sebagai nasabah yang dijamin jiwanya. Nomor 2. Pihak yang disebut terjamin adalah A. PT Insiden, B. Pak Yogi sebagai pembayar premi, C. Rumah Pak Yogi untuk asuransi kebakaran. Nomor 3. Sebagai perusahaan asuransi, apakah harus menyimpan jaminan sejumlah uang ke pemerintah? A. Ya. B. Tidak. Selanjutnya adalah nomor 4. Jika seandainya rumah Pak Yogi terbakar karena adanya huru-hara, mobilnya pun ikut terbakar, dan dalam insiden tersebut, anak Pak Yogi meninggal akibat kebakaran tersebut. Saya ulangi. Jika seandainya rumah Pak Yogi terbakar karena adanya huru-hara, mobilnya pun ikut terbakar, dan dalam insiden tersebut, anak Pak Yogi meninggal akibat kebakaran tersebut. Maka, nomor 4, apakah PT Insiden akan memberikan uang pertanggungan terhadap rumah Pak Yogi yang terbakar? A. Ya. B. Tidak. Nomor selanjutnya 5. Bagaimana dengan mobil Pak Yogi yang ikut terbakar? A. Ya, akan dapat uang pertanggungan. B. Tidak dapat uang pertanggungan. Nomor 6. Bagaimana dengan Andika, anak Pak Yogi yang meninggal? A. Ya, dapat uang pertanggungan. B. Tidak dapat uang pertanggungan. Nomor 7. Dengarkan baik-baik soalnya. Perusahaan ABC mengirim sejumlah barang ke suatu daerah melalui kapal sinabung, kapal laut ya. Dan perusahaan tersebut mengasuransikan semua barang yang dikirim tersebut berupa motor agar tiba di tujuan dalam kondisi normal. Dari 100 motor yang dikirim, terdapat 1 unit motor yang rusak. Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan ABC akan mendapatkan uang pertanggungan dikarenakan adanya 1 unit motor saja yang rusak? A. Ya. B. Tidak. Nomor 8. Dalam kasus tersebut di atas, yang disebut terjamin adalah A. Perusahaan ABC, B. Motor yang dikirim. Nomor 9. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa setiap perusahaan asuransi yang didirikan harus menyimpan jaminan ke pemerintah. Tepatnya ke A. Departemen Kehakiman dan HAM, B. Departemen Keuangan,
C. Bank Indonesia. Yang terakhir adalah jika seandainya perusahaan ABC telah menandatangani asuransi keselamatan barang yang dikirim tersebut pada tanggal 3 Maret 2001 dan barang baru sempat dikirim tanggal 20 Maret 2001, namun antara tanggal 3 Maret sampai dengan 20 Maret 2001 terdapat 2 motor yang akan dikirim tersebut rusak. Saya ulangi. Jika seandainya perusahaan ABC telah menandatangani asuransi keselamatan barang yang dikirim tersebut pada tanggal 3 Maret 2001 dan barang baru sempat dikirim tanggal 20 Maret 2001, namun antara tanggal 3 Maret sampai dengan 20 Maret 2001 terdapat 2 motor yang akan dikirim tersebut mengalami kerusakan. Pertanyaannya, apakah perusahaan ABC akan mendapatkan ganti rugi? A. Ya. B. Tidak. Silakan Anda menjawab. Dan saya menunggu Anda untuk berdiskusi dengan saya terkait materi kepailitan sampai sesi berakhir. Terima kasih.